Oke, yang pertama, jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerly Wetbook. Saya pribadi tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman konseptual tentang subjek hukum manusia dalam Burgerly Wetbook. Namun, subjek hukum manusia dalam Burgerly Wetbook merujuk pada individu yang dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban hukum di bawah hukum sipil. Ini mencakup semua orang dewasa dan mungkin juga termasuk anak di bawah umur. Dalam beberapa kasus, subjek hukum manusia dapat melakukan tindakan dan kontrak hukum, mengajukan klaim hukum, dan memberikan persetujuan hukum. Ini adalah bagian penting dari konsep hukum sipil modern dan menjamin bahwa individu memiliki perlindungan hukum yang sama di bawah hukum. Yang kedua, jelaskan teori fikti dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Teori fikti, teori ini menyatakan bahwa subjek hukum yang sebenarnya adalah manusia, sementara badan hukum adalah bukan manusia, sehingga ada beberapa karakteristik manusia yang tidak dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dijadikan subjek hukum karena alasan penyerupaan atau pengandaian semata. Inilah inti dasar dari teori fiksi tersebut. Para sarjana muslim menyebutnya sebagai syakhsiyah i'tibariyah, sedangkan teori organ sebuah badan hukum dipandang sebagai wilayah atau kekuasaan. Adapun pihak yang bertugas mengurusi wilayah atau kekuasaan merupakan pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab yang sebenarnya dari divisi yang diembannya, sehingga tidak sebagaimana teori fiksi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan ketiga Burgerly Wetbook. Buku kedua memuat aturan tentang hak-hak milik dan hak-hak atas kekayaan, sedangkan buku ketiga memuat aturan tentang kewajiban dalam hubungan perdata. Perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan ketiga Burgerly Wetbook. Sistem pengaturan buku kedua. Pada buku kedua, sistem pengaturannya didasarkan pada hak-hak milik dan hak-hak atas kekayaan, seperti kepemilikan tanah, hak sewa, hak guna usaha, pembagian warisan, dan lain sebagainya. Sedangkan aturan-aturan dalam buku kedua membuat hak-hak milik dan kekayaan ini secara detail. Sistem pengaturan buku ketiga, sementara pada buku ketiga, sistem pengaturannya didasarkan pada kewajiban dalam hubungan perdata. Aturan-aturan dalam buku ketiga ini lebih mengarah pada tanggung jawab hukum, kewajiban perdata, pembayaran utang, dan lain-lain. Dengan demikian, perbedaan utama antara sistem pengaturan buku kedua dan ketiga adalah pada objek pengaturnya. Buku kedua menekankan pada hak-hak milik dan kekayaan, sedangkan buku ketiga menekankan pada kewajiban hukum. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Asas monogami, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Mempersulit terjadinya perceraian, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Menarik untuk dianalisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek fisik yang memiliki nilai atau harga dan dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum. Contohnya seperti benda adalah tanah, bangunan, mobil, barang-barang elektronik, atau perhiasan. Hak kebendaan mengacu pada hak yang memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memperoleh keuntungan dari benda tersebut. Hak kebendaan juga mengatur hubungan hukum antara pemilik dengan benda yang dimilikinya. Hak kebendaan juga bisa diberikan kepada individu atau kelompok dan diatur oleh hukum perdata. Contohnya seperti hak kebendaan adalah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak tanggungan, dan sebagainya. 6. Jelaskan sumber perikatan dalam Burgerly Wetbook. Sumber perikatan dalam Burgerly Wetbook adalah yang pertama, undang-undang. Perikatan dapat terbentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau pinjaman.
Yang kedua, kesepakatan perikatan dapat terbentuk melalui kesepakatan antara dua pihak seperti perjanjian kerjasama atau perjanjian kemitraan. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Perikatan ini juga dapat terbentuk melalui perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan atau penipuan. Yang keempat, perbuatan sehari-hari. Perikatan dapat terbentuk melalui perbuatan sehari-hari, seperti membayar barang belanjaan di toko atau membayar uang parkir. Yang kelima, keadilan dan kebiasaan. Perikatan juga dapat terbentuk berdasarkan keadilan dan kebiasaan seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus kecelakaan atau kewajiban untuk membayar uang pensiun. Yang keenam, keputusan pengadilan. Perikatan dapat terbentuk berdasarkan keputusan pengadilan seperti halnya keputusan yang mengatur hak dan kewajiban dalam perkara bisnis atau perkawinan. 7. Jelaskan wujud prestasi dalam Burgerlich Wetboek. Sebutkan juga dasar hukumnya. Pertama, memberikan sesuatu, membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, misal dalam hal jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang piutang. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun rumah, melukis lukisan untuk pemesan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tinggi, mengganggu pemandangan. Perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. 8. Jelaskan pengertian perjanjian dalam Burgerlich Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling menyetujui suatu hal tertentu yang mengikat secara hukum. Perjanjian dapat mencakup berbagai jenis perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, perjanjian kerja, dan sebagainya. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang disetujui oleh mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Selain itu, perjanjian juga diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipenuhi sebagaimana mestinya.